warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Imam Firmansyah selaku fasilitator saya dan Ibu Rena Titi selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Nelis Raja. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan awal dari tahap supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut adalah kegiatan praobservasi saya. Oke, selamat pagi Bu Nelis. Apakah ada waktu? Selamat pagi Bu Irma. Alhamdulillah Allah sekarang sedang jam kosong ya. Ya, terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Di sini kita akan ngobrol aja nih, di mana kita akan melakukan supervisi kelas. Tapi sebelum saya kunjungan kelas ini, yang pertama ada tahap praobservasi. Selain saya ingin bertanya jawab sedikit nih, ingin melihat kesiapan dari Bu Nelis. Dalam rangka pembelajaran observasi nanti. Baik Bu Nelis, yang akan saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran pada saat observasi nanti? Tujuan pembelajaran ya, sebentar saya sambil lihat ini ya, lihat HP-nya. Tujuan pembelajaran untuk kegiatan observasi nanti kan materinya tentang planet ya, tema 9. Atau benda langit gitu kan. Di sini baru tentang planet. Jadi tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi nama-nama dan karakteristik planet. Oke, ada yang mengidentifikasi nama-nama planet. Nah, di sini tuh nanti akan seperti apa ya Bu? Bagaimana pembelajaran dan kira-kira apa pengembangan yang akan Bu Nelis lakukan? Kalau pembelajaran sebelumnya kan baru dilakukan pengenalan tentang susunan tata surya ya. Nah, di situ belum menggunakan media apapun, kita baru hanya praktek siapa yang jadi matahari, siapa yang jadi kayak beneran ya, Role playing gitu ya. Nah, tapi belum ada media, jadi anak masih belum ini ya, apa namanya, belum maksimal. Nah, rencananya untuk kegiatan ini apa namanya, ke depan di sini dengan kegiatan seperti itu ya tidak semua siswa mampu ternyata ya gitu, walaupun itu sudah menggunakan metode ya. Hanya ternyata masih ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM gitu ya. Jadi intinya belum berhasil sesuai dengan target. Kita kan minimalnya 75% menguasai, berarti kan target sedikit. Jadi tidak sesuai dengan harapan ini. Jadi belum lah intinya belum lah. Terus menurut Ibu nih, kira-kira kenapa kok masih banyak siswa yang nilainya di bawah KPR atau tidak sesuai dengan harapan Ibu nih? Mungkin ini ya Bu Irma. Jadi itu kan baru perkenalan pembelajarannya, walaupun sudah bermanfaat. Ternyata hanya sebagian aja yang paham gitu, yang bermain saja yang hafal gitu, yang nggak semua gitu. anak Tidak semua anak paham dengan itu. Ya, itu sih kayaknya ya. Jadi walaupun sudah siswa ikut terlibat dalam pembelajaran, belum semua anak gitu ini. Semua anak terlibat dalam pembelajaran. Ada lagi nggak Bu Nelis? Terus pengembangan apa nih yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Nah, jadi di sini gini ya, yang saya pahami kita lihat dulu di langkah-langkah perbaikan setelah pembelajaran sama ya. Jadi begini, pertama kan kita baru metodenya saja ya, jadi dengan role playing gitu. Tapi saya belum memberikan pemaparan materi yang lebih detail melalui media lain gitu ya, media tambahan gitu. Jadi melihat kondisi anak itu kan terkadang ada anak yang bisa belajar itu dengan melihat saja atau visual gitu, audio saja atau mendengarkan, atau harus ada yang audio visual, bahkan ada anak yang harus memang tadi praktek. Mungkin yang anak yang paham dengan praktek role playing tadi, mungkin anak itu paham maksudnya dengan hal itu. Tapi ada anak yang audio visual atau visual saja atau audio saja masih bingung gitu ya. Nah, di sini makanya saya coba berpikir
membuat alat peraga atau misalnya membuat model sistem tata surya untuk siswa-siswi yang kinestetik gitu ya, untuk membantu mereka memahami materi lebih baik. Jadi rencana saya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah saya tangkap itu Ibu akan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya, Bu. Selanjutnya strategi apa nih yang akan dilakukan atau rencana apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya? Ya, berkaitan dengan strategi yang akan dilakukan dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena di situ sedikit yang saya pahami karena menyimak tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana semua siswa harus dilayani sebagai siswa yang unik gitu ya, memiliki karakteristik masing-masing, memiliki apa ya, kemampuan masing-masing yang berbeda gitu ya. Nah di situ saya coba dengan pembelajaran yang akan diketengahkan itu, setelah dari pembelajaran pertama saya perhatikan ternyata ada beberapa siswa yang termasuk kinestetik, beberapa siswa yang termasuk ke audio, ada beberapa siswa yang ke visual atau juga audio visual ya. Nah itu untuk yang kinestetik saya coba, selain kemarin sudah role playing, berarti pembelajaran sekarang adalah penerapan yang mereka tuh sudah paham sebelumnya dengan mencoba menuangkan dalam sebuah karya gitu ya. Seperti halnya karya model tata surya misalnya, atau misalnya apa ya, mungkin diorama kalau di bagusnya gitu ya. Nah, tapi di sini untuk yang audio dan audiovisual saya coba ke literasinya. Jadi yang audio mungkin dia lebih ke apa, literasi, membuat puisi tentang tata surya gitu ya. Ini kan pembelajaran tematik ya, jadi kita tematik gitu kan. Kemudian membuat cerita juga gitu ya, Drama gitu ya. Gitu. Dan SPDP-nya nanti mereka yang suka menggambar berarti menggambar gitu. Itu hasil produknya. Rencananya sih seperti itu, mudah-mudahan ya. Berarti bagus banget ya itunya, planningnya, rencananya untuk siswa itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Berarti Bu Nelis ini akan membuat pembelajaran mengakomodir kebutuhan siswa ya Bu? Betul Bu Irma ya, kita mengakomodir kebutuhan siswa gitu ya, dilihat dari gaya belajarnya seperti yang tadi sudah dipaparkan sedikit ya. Gaya belajar siswa ada yang visual, auditori, kinestetik gitu ya. Mungkin hanya dengan satu metode itu sepertinya kurang cukup ya, tidak maksimal untuk pembelajaran materi. Nah, seperti itu sih. Jadi pembelajaran Bu Nelly sudah berpusat pada siswa ya Bu. Siswa gaya belajarnya tercover semua yang tadi Ibu sebutkan. Iya, mudah-mudahan ya. Iya, yang akan Bu Nelly lakukan nanti. Bagus sekali Bu Nelly. Kemudian kira-kira dalam melaksanakan rencana pembelajaran kali ini melibatkan rekan atau seperti apa? Bisa aja sih ya, mungkin ya melibatkan rekan sejawat, karena untuk hal seperti karya itu saya agak minim ya kemampuannya. Jadi kemungkinan ketika membuat alat peraga saya akan membuatnya di sekolah, kemudian pada saat jam kosong seperti ini, dan nanti meminta bantuan kepada rekan sejawat yang memang pintar dalam Kemudian untuk kita nih tetap berkembang, kita itu kan sebagai guru harus terus berkembang. Kita harus merefleksi diri. Kira-kira apa yang Bu Nelis akan memberikan? Kita sekarang mulai berpisah. Aduh, berkaitan dengan hal ini saya sangat bersyukur sekali ya Bu Irma, dengan adanya supervisi. Jadi saya bisa merefleksi diri, kira-kira saya kurangnya di mana. Jadi nanti bisa menjadi pertimbangan saya untuk pembelajaran gitu. Sebenarnya dari ini juga membantu kita meningkatkan kompetensi ya Bu ya. Bukan berarti untuk menggurui. Sejauh Kita apapun sebaiknya kami pergi, untuk jangan melaksanakan pernah pembelajaran itu perlu ada orang lain. akan pernah ya Jadi kita tahu kami lupa melibatkan orang lain, melihat kemampuan tentang kenangan kita dan bersama, kekurangan kita, sehingga karena tak akan proses pernah pembelajaran kita itu bisa dapat terulang berjalan dengan baik. untuk yang kedua kali. Terus tujuan pembelajarannya Di juga sini, sesuai dengan harapan kita. kami hanya ingin Dan berdoa berpusat pada kepada siswa kami aja ya. Ibu.
semoga Kira-kira kami bisa kapan nih Bu sukses. untuk jadwal seperti Iya, itu? ntar PKKM. Sesuai dengan jadwal aja ya Bu Irma ya. Di hari genap yang pertama. Oke, di hari genap ya Bu, jam pertama. Mudah-mudahan kegiatan observasi itu tidak ada halangan dan harapan kita dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Nelis atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya saya. Jangan sampai lagunya dirubah ya. Orang zaman dulu menciptakan lagu kita dekat. Dan sekarang kalian nyanyinya mundur alon-alon. Jangan ya. Kalau sudah maju sagata berarti kita harus tenang, harus. Oke, semuanya benar kita duduk yang tenang dulu. Sejenak kita pesatkan dulu. Silakan duduk bersender ya, namun tetap tegak ya. Tangan disimpan di atas paha dengan punggung tangan ke atas. Kemudian kita mulai tarik nafas, tahan, hitung sampai 4 ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, keluarkan. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale keluarkan 1, 2, 3, 4. Satu kali lagi. Inhale, exhale. Pagi ini sebagai rasa syukur kita merenung hayati besaran pertama. Nikmat mana yang bisa kita syukuri? Dengan baik. Kalian bisa bernapas seperti tadi, menenangkan hati, pikiran. Itu karena bahwa semua yang ada di dunia ini harus kita syukuri sebagai bukti bahwa kita itu adalah makhluk yang diciptakan, makhluk yang paling mulia. Sudah sampai mana kita bersyukur? Sudah sampai apa yang membuat kita bersyukur? Dengan anggota tubuh yang lengkap, maka kita bersyukur bahwa kita itu sudah dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Kita makhluk yang paling sempurna. Maka kita wajib makanya dan tidak akan ada yang
Keranji. Keranji mana? Keranji itu di mana? Di timur. Di bumi. Kita tuh tinggal di bumi. Karena kaitannya dengan sistem tata surya. Kenapa? Bumi adalah bagian dari sistem tata surya. Ada yang sudah pernah membaca apa itu tata surya? Yang pernah membaca? Yang dikira-kira aja. Sistem tata surya apa sih? Ya? Yang keras? Susungan? Planet, betul. Apa itu planet? Ada yang tahu? Planet? Ya. Hari ini itu yang akan kita pelajari, ya. Jadi susunan tata surya, sistem tata surya itu adalah susunan planet-planet yang ada di muka bumi, termasuk bumi, bukan di muka bumi, di dunia. Termasuk bumi. Bumi ini adalah planet. Bumi yang kita pijak ini adalah planet. Nah, sekarang kita akan belajar ini sistem tata surya. Simak dulu ya semua ya. Simak dulu. Nantinya kita akan mempelajari tentang matahari, kemudian kita mempelajari tentang planet-planet dan juga benda-benda lainnya. Dan sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah ikut subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel Kamera Cetak ini. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain Pusatnya apa? Matahari itu kalian tahu matahari? Setiap hari kalian bertemu matahari ya, dan memanfaatkan sinarnya, benar tidak? Sudah bersyukur dengan matahari pagi ini? Jangan lupa bersyukur. hari depan tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Ini susunan planet kita yang merupakan bagian dari sistem tata surya. Di mana ini di sini ada intinya apa ini? Ada matahari, dan ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Neptunus,
Kalian sudah mengerjakan hasil karyanya ya, semuanya sudah selesai. Nah sekarang waktunya kita presentasi. Jadi setiap hasil karya-karya dibahas di depan, dipresentasikan sehingga teman-teman yang lain bisa menyaksikan hasil karya kita. Baik, kelompok mana yang akan pertama kali ke depan? Yang siap? Oke, silakan Anca. Ya, itu yang mendatangi. Perkelompoknya silakan dikumpulkan biar dari tinggal ambil satu-satu langsung. Kalau dikumpulkan di kelompoknya dulu. Masih sudah proses pembelajaran juga kalian sudah perhatikan hasilnya kalian luar biasa ya, lebih bagus daripada sebelumnya. Nah sekarang biar lebih paham tentang planet ya kita nyanyi tentang planet. 1, 2, 3. Aduh, senyum. Luar biasa. Semuanya senang, bahagia hari ini. Alhamdulillah. Baik, kemudian pembelajaran hari ini kita sudah selesai tentang sistem berbahagia. Mudah-mudahan ilmunya kalian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat siang Bu Melis. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Irma. Terima kasih sebelumnya Bu Melis sudah meluangkan waktunya. Kita akan melaksanakan coaching. Di sini saya akan membahas mengenai kegiatan observasi tadi. Kira-kira apa nih yang Ibu ingin mendapatkan dari percakapan ini? Maksudnya yang ingin seperti masukan atau apa gitu ya. Baik, terima kasih Bu Irma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya untuk menjadi model ya. Iya, model. Untuk menjadi model dalam pembelajaran berdiferensiasi ini luar biasa pengalamannya bagi saya. Jadi menambah wawasan ya gitu. Nah kemudian apa yang saya harapkan dari kegiatan tadi gitu kan, setelah saya melakukan proses pembelajaran, saya berharap ada masukan dari Bu Irma sebagai coachnya saya saat ini gitu kan, sehingga saya bisa paham tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Kemudian kedua, saya itu berharap masukan juga dalam proses pembelajaran tadi, apakah kekurangannya, apakah yang harus diperbaikinya gitu, karena pasti masih sangat kurang maksimal gitu ya. Gitu aja mungkin Bu Irma. Oke, baik. Intinya yang saya ambil ini Ibu ingin sharing gitu ya mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Jadi apa nih kira-kira yang perlu untuk diperbaiki? Terus sebelumnya gimana nih rasanya Ibu setelah melakukan kegiatan observasi tadi? Nah itu tadi ya rasanya setelah melakukan kegiatan observasi di kelas mengenai pembelajaran berdiferensiasi, satu, terlihat siswa lebih antusias ya karena sesuai keinginannya mereka melaksanakan pembelajaran. Jadi bagi saya kan itu membuat rasa senang tersendiri ya, terutama bagi seorang guru itu pasti seperti itu. Kedua, berdasarkan hasil pembelajaran yang saya pahami, ternyata dengan pembelajaran seperti itu bisa meningkatkan minat siswa untuk belajar semakin semangat lagi gitu ya. Jadi ya alhamdulillah, rasanya kalau dikatakan senang ya senang, apalagi mendapatkan kesempatan jadi model gitu ya, jadi berpengalaman langsung. Karena Bu Nelis yang lebih pengalaman dan lebih senior daripada saya gitu Udah ya. begitu juga. Alhamdulillah saya sudah melihat kegiatan observasi tadi. Kelihatannya anak-anak di kelas itu sangat antusias, terus mereka senang dan bahagia gitu karena model dan metode pembelajaran yang Ibu gunakan sudah beragam gitu ya. Pada kegiatan ini rencana perbaikan yang sudah Ibu sampaikan kemarin ketika percakapan observasi ini, ada tahapan yang tidak sesuai belum. Jadi apa ada yang terlewat dengan RPP atau sepertinya sih ya, yang namanya manusia ada yang sempurna ya. Sepertinya sih ada ya, sepertinya gitu kan. Baik itu dalam hal media mungkin ya, walaupun sebetulnya sih media sudah dirancang semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada sekolah ini gitu ya. Tapi insya Allah kalau menurut saya pribadi gitu, makanya meminta penilaian Bu Irma gitu ya, kalau menurut saya pribadi sih sepertinya sudah mendekati 90% sesuai rencana. Oke, jadi berarti udah sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah Ibu rencanakan kemarin. Jadi alhamdulillah ya Bu, murid-murid pada kegiatan observasi itu sudah mencapai kegiatan. Jadi apakah tadi sesuai dengan tujuankah? Terus pembelajarannya sudah sesuai kah? Alhamdulillah sih 90% juga, saya katakan 90% berdasarkan hasil evaluasi ya. Jadi tujuan pembelajaran yang telah saya tetapkan yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi nama-nama kelasnya dan juga karakteristiknya. Berdasarkan hasil evaluasi 90% mereka sudah menguasai dengan baik. Jadi alhamdulillah ya Bu ya. Jadi yang Ibu rasakan itu 90% murid-murid sudah mencapai dalam tujuan pembelajaran. Nah di sini kita akan mengidentifikasi bersama ya Bu terkait dengan observasi yang sudah dilakukan. Kira-kira nih Bu, hal apa saja yang menurut Ibu sudah tercapai dan bahkan harus dipertahankan nih
hal-hal apa saja yang kekurangan Ibu perlu tingkatkan lagi. Untuk hal itu salah satunya dilakukan dengan secara kontekstual ya, berdasarkan yang mereka butuhkan gitu kan, kemudian itu bisa dipertahankan. Kemudian penggunaannya juga yang audio visual seperti Infocus yang ada di sini juga memudahkan siswa bisa memahami pembelajaran dan siswa sama gitu melihat pembelajaran gitu ya saat proses tadi, sehingga ya mungkin itu yang dapat dipertahankan. Kemudian ini satu lagi, ketika hasil pembelajarannya yang beragam sesuai dengan bakat mereka itu bisa dipertahankan selain menambah hasanah kekayaan kelas ya, jadi lebih meningkat gitu, lebih banyak, terus sesuai dengan karakter yang diinginkan minat yang diinginkan siswa. Misalnya anak yang suka menggambar yang bergambar, kemudian menggambar itu siswa paham dengan materi pembelajaran yang sedang mereka pelajari gitu. Jadi sudah sesuai dengan tujuan itu, jadi si anak itu lebih memahami karena sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terus kira-kira hal apa aja yang menurut Ibu masih kurang dan harus diperbaiki lagi? Itu proses pembelajaran berdiferensiasinya karena itu kan dikatakan baru ya, mungkin baru, kemudian kebetulan saya juga belum pernah mengikuti guru penggerak, baru melihat baru mendapatkan pelatihan sedikit aja tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pelaksanaannya di kelas ya baru tadi aja gitu. Baik, berarti lebih yang saya dengar tadi, jadi lebih ke pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Memang sih pembelajaran ini memang masih baru gitu ya, jadi sebagai kurikulum baru juga gitu. Insya Allah 8 tahun dulu kita akan terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi perencanaan, proses, dan evaluasi kemarin yang saya lihat sudah tertuju pada berdiferensiasi itu sendiri. Kemudian kelanjutannya kita bahas hal-hal atau kompetensi apa saja nih yang akan dikembangkan. Kira-kira tujuan yang dikembangkan itu sudah tercapai apa? Seperti apa ya? Kalau yang ingin dikembangkan ya jelas ya pembelajaran berdiferensiasi sesuai amanah kurikulum sekarang gitu ya, kurikulum mereka ini, sehingga saya berarti harus meningkatkan kompetensi saya dalam hal itu, baik itu mengikuti workshop online ataupun offline, atau misalnya saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang lainnya sehingga menambah kemampuan saya dalam bidang pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang luar biasa rencana-rencana Ibu yang sudah dikembangkan untuk memperbaiki kompetensi gitu ya, dengan cara mengikuti workshop tadi, terus latihan pelatihan. Kira-kira nih kapan rencana-rencana itu akan dilakukan? Harusnya secepatnya ya, jika memang ada ya, kalaupun misalnya belum ada yang diselenggarakan oleh dinas atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya, mungkin saya bekerja secara mandiri dulu, baik itu melalui PMN maupun melalui upaya YouTube. Baik, keren sekali, luar biasa inisiatifnya. Tidak harus dengan menunggu dari pemerintah, tapi Ibu menggerakkan sendiri untuk mencari baik di YouTube maupun mengikuti workshop lainnya gitu ya. Ternyata rencana-rencana Ibu sudah terplanning dengan baik terkait dengan pengembangan diri ya. Nah, kira yang Ibu butuhkan dalam menyemangati diri nih. Kan rencananya sudah baik, nah ketika rencana sudah disusun, kita butuh semangat nih. Kira-kira Ibu butuh semangat dari siapa ya? Oh, semangat itu pasti. Apalagi yang berbau materi. Semangat insya Allah. Jadi untuk semangat itu yang jelas sih, yang jelas paling utama dari dalam diri sendiri ya, untuk meningkatkan semangat itu. Jadi, kalau diri sendiri tidak punya semangat ya gitu ya. Nah kemudian orang terdekat mungkin ya, dalam hal ini mungkin keluarga gitu kan, karena kita bergerak itu tanpa dukungan keluarga itu susah.
Nah, kaitannya ini dengan profesi berarti kan butuh dukungan dari pemimpin yang sangat berkompeten untuk kita memberikan dukungan kepada kita, itu kepala sekolah mungkin ya, dan rekan sejawat juga sangat saya harapkan dukungannya gitu, dan motivasinya dari teman-teman, karena memang yang namanya kita bekerja tim tidak bisa sendiri gitu. Itu betul-betul yang dukungan sendiri itu Bu Irma, termasuk Bu Irma sendiri harus mendukung saya. Benar sekali Bu, saya merasakan itu berarti harus didukungnya dari rekan sejawat, karena nggak bisa kita melaksanakan program tanpa adanya dukungan dari orang lain. Baik Bu, bagus sekali ya. Sudah ada rencana meningkatkan kompetensi, salah satunya dengan tadi mengikuti workshop, terus adanya mengikuti platform Merdeka Belajar gitu ya. Memang banyak sekali nih sumber-sumber belajar yang sudah disediakan oleh pemerintah ya Bu ya. Sebenarnya tinggal kita buka HP tapi jangan ke WA, malah harusnya ke platform untuk meningkatkan Medsos. larinya pasti ke WA gitu. Nah di platform itu ada aksi nyata sebenarnya Bu, untuk memperbaiki, untuk menunjukkan kita tuh mampu nggak dalam menerapkan matematika. Dari percakapan kali ini ada nggak sih Bu yang masih mengganjal? Apa ya? Sepertinya sih tidak ada. Yang jelas saya berterima kasih sekali pada Bu Irma ya sudah memberikan kesempatan untuk mencoba gitu ya, dengan model pembelajaran yang sudah diamanahkan di kurikulum Merdeka, sehingga saya punya pengalaman terlebih dahulu sebelum menjalani pengalaman itu sih. Tidak ada nih, Tidak ada Bu Irma. Terima kasih banyak Ibu sudah kita melaksanakan dari awal pra-observasi, terus saya diizinkan masuk ke kelas observasi, dan sekarang pasca observasi gitu ya Bu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya kita bisa saling mengembangkan ya, baik. Insyaallah. Serta meningkatkan kompetensi yang kita capai. Kita bisa sharing. Semoga juga Bu Irma lancar, sukses ya kegiatannya. Semoga juga lancar. Amin. Bisa jadi contoh untuk yang lain. Sama-sama.